Selamat sore semuanya. Sekarang kami akan melakukan presentasi penyuluhan tentang anti korupsi. Pengertian korupsi. Pengertian korupsi. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin corrupere, corruptio, dan corruptus. Menurut bahasa Indonesia, korup adalah busuk, palsu, suap, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 1991. Atau korup, suka menerima uang, sogok, penyelewengan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, menurut Kamus Hukum 2002. Korup, kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, menurut The Lexicon Webster Dictionary nomor 19. Bentuk tindak pidana korupsi. Gratifikasi, hadiah uang, barang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Contoh, pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih atas jasa yang diberikan oleh instansi pelayanan publik. Suap menyuap. Penyuapan atau suap adalah tindakan pemberian uang, barang, atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap pada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan atau minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Contoh, penyuapan untuk mempermudah dan memperlancar pembuatan SIM. Pemerasan, suatu tindakan oleh pelaku yang disertai kekerasan dan ancaman terhadap seseorang. Contoh, pemerasan pedagang kaki lima oleh oknum polisi agar bisa berjualan di daerah yurisdiksi oknum polisi tersebut. Berikutnya, dampak korupsi. Dampak korupsi merugikan negara, melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga berdampak pada kerugian sosial, yang menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat dan meningkatkan kemiskinan. Korupsi juga mengakibatkan ketidakadilan sosial. Orang yang melakukan korupsi mendapat keringanan hukum dibandingkan rakyat kecil, dikarenakan pihak yang mengkorupsi menyuap pihak hukum. Selanjutnya adalah dasar-dasar hukum yang ada terhadap korupsi. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, telah dibentuk komisi yang khusus menangani. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Dan yang ketiga, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Selanjutnya adalah usaha mencegah korupsi. Yang pertama adalah sosialisasi penyuluhan anti korupsi. Sosialisasi penyuluhan anti korupsi melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah, lingkungan kampus, kerabat, dan keluarga dalam menegaskan kampanye anti korupsi. Yang kedua, kritik-kritik yang baik. Memberikan kritik-kritik yang baik dan membangun terhadap lembaga korupsi, agar pihak lembaga korupsi bisa terus berkembang dan mendapatkan saran yang bermanfaat. Selanjutnya, strategi pemberantasan. Yang pertama, represif. Represif adalah tindakan yang diambil untuk menindak pelanggar. Adanya tindakan represif ini, penyimpangan tentang kasus korupsi akan berkurang. Salah satu contoh represif adalah pemberian sanksi pada orang yang melakukan pelanggaran, seperti dipenjarakan atau dikenakan denda. Selanjutnya, edukasi dan kampanye. Melakukan edukasi seperti webinar dan kampanye seperti poster-poster yang mengajak masyarakat untuk mengurangi adanya korupsi agar Indonesia lebih maju. Selanjutnya, tujuan akhir pencegahan. Satu adalah menurunnya kasus korupsi. Kedua adalah menurunnya jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi. Ketiga adalah meningkatkan kesadaran masyarakat kepada korupsi. Dan indikator keberhasilan adalah kembalinya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dan kedua adalah menurunnya presentasi tindak korupsi. Selanjutnya, integritas dan anti korupsi.
Jupe mandi kanker sebedil. 1 adalah kejujuran, 2 kepedulian, 3 kemandirian, 4 kedisiplinan, 5 tanggung jawab, 6 kerja keras, 7 kesederhanaan, 8 keberanian, dan 9 keadilan. Ini merupakan jargon yang dibuat dengan harapan nilai-nilai ini ditanamkan pada kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya adalah zona integritas. Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang memimpin dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK ataupun WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Apa itu WBK dan WBBM? Yang pertama adalah WBK. WBK adalah singkatan dari Wilayah Bebas Korupsi, predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Selanjutnya adalah WBBM. WBBM singkatan dari Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Itu adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Apa saja mekanisme pembangunan zona integritas ini? Yang pertama adalah perancangan, setelah itu pembangunan, setelah itu pengusulan, lalu yang keempat review TPN, dan penetapan WBK ataupun WBBM, dan terakhir adalah pembinaan dan pengawasan. Indikator-indikator dari zona integritas WBK ataupun WBBM. Yang pertama adalah manajemen perubahan 5%, pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas, pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir, dan pembangunan sistem informasi reformasi birokrasi. Yang kedua adalah penataan tata laksana 5%. Penyusunan peta proses bisnis kementerian, penyusunan SOP makro dan mikro, integrasi layanan atau e-government yang telah ada dan pembangunan atau pengembangan sistem e-government baru untuk mendukung pelayanan kegiatan kementerian, implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik, dan penerapan sistem kearsipan yang handal. Yang ketiga adalah penataan sistem manajemen SDM, yaitu 15%. Perumusan dan penetapan kebijaksanaan pemanfaatan assessment center, penilaian kinerja pegawai, reward, dan punishment berbasis kinerja, pembangunan atau pengembangan sistem informasi ASN, perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN, perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen seleksi secara transparan berbasis kompetensi, penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi, perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan atau pengembangan database profil, kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN, menyusun dan menetapkan pola karir pegawai ASN, pengukuran gap kompetensi antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan, perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN dan pengendalian kualitas diklat. Dan yang terakhir adalah penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja. Yang keempat adalah penguatan akuntabilitas kerja sebanyak 10%, penyusunan lakip dan pembinaan akuntabilitas, pengembangan dan sosialisasi sistem informasi pemantauan evaluasi program dan anggaran. Yang kelima adalah penguatan pengawasan 15%, pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK ataupun WBBM, pelaksanaan pengendalian gratifikasi, pelaksanaan whistleblowing system, pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan, pembangunan SPIP, dan penanganan pengaduan masyarakat. Yang terakhir atau yang keenam adalah penguatan kualitas pelayanan publik sebesar 10%, penyusunan dan evaluasi standar, pelayanan semua layanan yang ada, menciptakan budaya pelayanan prima, pengelolaan pengaduan, penilaian kepuasan terhadap pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi. Sekian penyuluhan dari kami. Selamat sore dan say no to corruption.